dan terakhir penutup. Baik, sebelum acara ini mulai, baik kita akan buka acara pada malam hari ini dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Semoga acaranya berjalan sampai selesai. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator bisa untuk share screen. Baik, disampaikan terima kasih kepada si Dekdok yang bertugas. Acara selanjutnya yaitu sambutan, yang mana untuk sambutan yang pertama adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Komisaris PT Sekolah Tinggi Mentor Milenial atau perwakilannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, karena Bapak Komisaris masih belum ada, acara yang kedua, sambutan yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua HIPMI PT UNESA, Kak Indah Faihim. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, sepertinya untuk acara sambutan ini akan diulang kembali, bahwasanya acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Ketua HIPMI PT UNESA, Kak Indah Faihim.
waktu dan layar saya persilahkan. Iya, Kak Indah, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kak Indah selaku Ketua PT HIPMI PT Suaraku, UNESA. ya makasih Diki, suaraku kedengeran nggak? Terdengar, Mbak. Maaf ya, aku lagi di jalan ini, aku untuk acara ini sih, jadi sambutanku nggak usah lama-lama, jadi aku habis ini menyerahkan ke Ruhi bahwasanya acara ini tuh diadakan itu untuk apa ya, refreshing sejenak gitu loh, gimana caranya kita menghandle aktivitas kita, gimana caranya kita membuat otak kita itu fresh gitu kan, di tengah kesibukan yang benar-benar padat, di tengah sesuatu yang benar-benar istilahnya crowded banget kan ya, jadwalnya anak-anak terutama, mungkin ya ada yang organisasi juga, kuliah, terus berbisnis, terus mungkin bantuin orang tuanya dan lain-lain. Jadi mungkin emang banget kalau teman-teman di sini nggak menyempatkan waktunya untuk mendengarkan materi yang sangat luar biasa dari Kak Ruhi Azandi. Jadi emang banget gitu loh, soalnya ini tuh udah benar-benar apa ya, kalau dibilang sebagai pengusaha itu kita butuh yang namanya healing ya, sebut aja ini healing sebentar gitu kan. Jadi tapi healingnya bukan healing langsung hiburan gitu, tapi healing soal ilmu, apalagi kan cocok gitu kan malam-malam kita refreshing, brainstorming sebentar gimana caranya kita mengubah mindset kita agar apa-apa itu nggak menjadikan sebagai beban gitu. Jadi jangan jadikan kewajiban kita itu sebagai beban, tapi jadikan semua yang kita lakukan, yang kita lalui itu sebagai sesuatu yang bisa menjadi peluang. Itu sih menurut aku. Jadi kalian yang join di sini tuh sangatlah ini ya, benar-benar kalau dibilang dapat rezeki ya, istilahnya beruntung gitu loh. Beruntunglah kalian ada mentor-mentor di sini yang benar-benar kasih ilmunya yang benar-benar istilahnya daging banget kan. Biasanya juga mereka juga kalau bikin webinar kan aslinya lo ya berbayar ya. Terus istilahnya mereka juga kalau beli ilmu aslinya, kalau ikut kelas-kelas gitu aslinya berbayar ya. Cuma ini kita sebagai fasilitator dari ini maupun fasilitator dari sekolah mentor ingin kasih ilmu ini ke kalian itu secara gratis, tapi kembali lagi jangan disepelekan, tapi manfaatkan betul-betul peluang ini, manfaatkan sebaik mungkin sebisa kalian. Semoga ilmunya yang nanti akan disampaikan oleh Kak Ruhi Azandi ini bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Itu aja, terima kasih untuk panitia juga, itu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Indah. Oke, selanjutnya ini kan acara yang sudah ditunggu-tunggu, yakni pemaparan materi. Tapi sebelum itu, kami selaku MC akan mengalihkan forum kepada moderator. Halo Kak Rosita, apakah sudah ada di ruang Zoom? Iya, halo. Apakah suara saya sudah terdengar jelas ya, Kak? Sudah, Kak. Sudah terdengar jelas sekali. Oh iya, Kak. Oke, Kak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh dua MC kita yang kece pada malam hari, yaitu Kak Diki dan Kak Sofiana. Oke, sebelum lanjut ke materi, kita perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama aku Rosita Citra Maria atau bisa dipanggil Rosi. Sebagai moderator pada malam ini pada webinar yang berjudul Suitability
of brainwave to support activities. Sebelumnya, kalian peserta webinar malam ini ada yang tahu nggak arti makna itu? Kalau Kak Diki sendiri? Waduh, belum tahu nih Kak. Apa itu Kak Iya. artinya? Kalau Kak Sofiana bagaimana Kak? Belum tahu juga, Kak. Makanya ini penasaran banget kan. Oke, langsung saja ya. Langsung ke materi kita pada malam hari ini. Halo Kak Ruhi, sudah ada? Halo, Assalamualaikum, Rosita. Salam. Ya, ada teman-teman. Ya, Kak Ruhi mungkin bisa memaparkan materi ya, langsung saja ya Kak ya. Oke, jadi tema kita kan kali ini suitable. Dan kesempatan saya berikan. Oke, siap. Oke, boleh bantu share screen ya? Ya. Ya Kak, Jadi, sebentar. siap. Jadi teman-teman, tema kita, ini suaraku jelas apa enggak, Ros? Sudah jelas Kak? Iya, jadi tema kita itu suitability of brainwaves to support activities. Itu kalau aku bilang sih, jadi kesesuaian gelombang otak kita dengan supaya support aktivitas kita. Misalkan ya, ketika kita belajar, kita harus pakai gelombang otak yang mana. Ketika kita bermain, ketika kita bekerja, itu pakai gelombang otak yang mana. Atau ketika kita hendak tidur, itu kita pakai gelombang otak yang mana. Mungkin gelombang otak itu bisa secara otomatis, namun tidak disadari juga hal tersebut kadang kita menggunakan gelombang otak yang salah. Misal ketika mau tidur kita overthinking, itu udah salah. Nih, nanti aku jelasin ya. Oke. Bisa di ini ya, di apa namanya? Di slideshow. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Ruhi Asandi. Untuk yang kepo tentang akun sosial medianya bisa di-scan aja ya. Terus tema yang aku angkat kali ini yaitu suitability of brainwaves to support activities. Jadi gelombang otak yang sesuai untuk menyupport aktivitas kita. Aktivitas apa? Aktivitas apapun. Terutama karena kita forumnya bisnis, jadi dalam aktivitas berbisnis juga teman-teman. Karena yang namanya pelajar, mahasiswa, bahkan yang sekarang juga mahasiswa berwirausaha itu pasti tingkat stresnya sangat tinggi. Jadi teman-teman yang sekarang join ini sebenarnya cukup beruntung karena nanti kedepannya akan aku ajarin caranya untuk mengurangi rasa stres tersebut. Oke, next. Nanti bisa di-scan ya kalau yang mau tanya-tanya. Nah, apakah kalian percaya bahwa mood mempengaruhi aktivitas kalian? Coba, di sini aku minta pendapatnya kalian. Coba, ada yang mau jawab nggak nih? Apa kalian percaya nggak bahwa mood itu mempengaruhi aktivitas kalian? Ada yang mau jawab? Iya Kak, percaya. Kenapa? Coba, dari Rosita mungkin. Kamu percaya Iya, kenapa? Kak. Iya Kak, kalau misalnya mood nggak enak, kalau ada tugas itu mager sih ngerjain. Betul. Ada lagi yang mau jawab? Ayo, ini nggak pada on cam ya. Seru nih. Jadi aku pengen sebenarnya interface-nya langsung. Ada yang mau jawab lagi? Sofiana mungkin? Menurut kamu percaya nggak bahwa mood itu mempengaruhi aktivitasnya? Percaya, Kak. Soalnya pernah ada tugas, tapi nggak mood. Jadinya nggak keluar inspirasi. Nah, jadi kalian kebanyakan percaya bahwa mood itu mempengaruhi aktivitas kalian. Asal kalian ketahui, mood itu datangnya bukan dari hati. Ya, mood bukan dari hati. Jadi mood ini datangnya dari otak, teman-teman. Jadi yang mengatur perasaan kita adalah otak kita. Jadi ketika mood kita tidak baik ya, gelombang yang dipancarkan otak kita juga tidak baik. Seperti itu ada gambar termurung, ada orang yang senang, ada orang yang sedang berpikir tuh ya. Jadi mood kita itu akan mempengaruhi aktivitas kita. Kenapa? Next coba. Kenapa? Nah, seberapa pengaruh sih mood? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan terjawab setelah kalian mengikuti seminar ini dengan baik. Nah, seberapa pengaruh sih mood dalam mencapai keberhasilan kalian dalam melakukan kegiatan? Coba aku tanya lagi. Jadi sebelum aku paparin materinya, aku mau jawaban kalian sebelum paham ilmunya. Tadi kan ada yang bilang pengaruh. Nah, sekarang pengaruh nggak mood
terhadap ketercapaian keberhasilan kalian dalam melakukan suatu kegiatan. Misalnya aku ngerjain tugas harus selesai, targetnya sekian. Ketika moodnya tidak baik, apakah akan tercapai? Menurut kalian seberapa pengaruh sih? Ada yang mau jawab lagi? Diki mungkin? Pengaruh nggak menurutmu, Dik? Pengaruh sih Mas, sangat memiliki dampak yang cukup signifikan. Pengaruh ya? Oke, nanti akan kalian buktikan setelah mengikuti seminar ini jawabannya. Next. Oke. Nah, di sini aku punya beberapa sound untuk kalian dengarkan. Ini aku dengarkan sebelum kalian paham ilmunya. Jadi, nanti setelah aku jelaskan mengenai apa itu gamma, beta, alpha, theta, delta, baru kalian akan ngeh nantinya. Nah, aku maunya putar dari gamma terlebih dahulu, baru sampai delta. Kenapa? Kalau kalian muter dari delta dulu, lalu ke gamma, dan itu secara tiba-tiba atau secara apa ya, dalam ini waktunya dalam rentang waktu yang cukup dekat, itu kalian akan merasa mual. Kenapa? Karena itu adalah pergantian transisi brainwave kalian. Jadi, kenapa sih ada orang yang bisa dipengaruhi kata-kata itu bisa muntah, bisa segala macam? Itu karena ini. Jadi gelombang otak itu bisa mempengaruhi hal tersebut. Nah, makanya aku pengen muternya dari gamma terlebih dahulu. Boleh minta tolong operator buat kopas linknya, buka di YouTube ya. Oh iya, sebelum buka di YouTube, aku sarankan teman-teman semua pakai headset. Kenapa? Karena biar sound yang didengar itu jernih dan mempengaruhi gelombang otak kalian. Nanti aku arahkan ya. Ini sebelum kalian masuk ke materinya ya, aku minta pendapatnya. Nanti aku bandingkan setelah kalian mendengarkan materinya. Nanti kalian paham nggak perbedaannya. Oke, Vi boleh dikopas linknya, buka di YouTube. Jadi ini urutan ya, dari delta itu dari yang paling rendah, kemudian gamma yang paling tinggi. Tapi aku maunya diputarnya dari yang gamma terlebih dahulu. Jadi nanti urutannya dari kalian semangat, low, 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 semakin berkurang. Kita coba. Yang gamma. Dari gamma dulu ya, awas kebalik. Nanti bisa mengakibatkan efek mual. Bisa, Vi. Dikopas aja, linknya dikopas. Terus diklik. Nah, ya. Begitu dulu. Mention. Kopas linknya. Buka di browser. Nggak harus full ya dengerinnya. Aku cuma minta pendapat doang nanti. Cuma mungkin 30 detikan aja. Bagian paling atas ya. Kliknya yang youtube.com itu yang di atas. Ngopasnya di atas. Atas. Pencarian yang atas. Yang YouTube. Nah, ya. Ngopas. Klik. Dengerinnya 30 detik aja deh cukup. Satu link 30 detik. Pakai headset ya. Kalian bisa pakai headset ya. Oke. Boleh. Ini adalah gelombang gamma, teman-teman. Kalian dengarkan ya. 30 detik aja. Kedengaran? Belum kedengaran? Belum ya Pak, sebentar ini. Belum. Terdengar Kak? Belum. Coba di Zoom-nya itu ada share audio biasanya. Belum, kamu klik paling. Udah belum? Kedengeran Kak? Tip kedengeran. Oke. Bentar ya. Ini adalah gelombang gamma, teman-teman. Coba kalian dengarkan ya.
dengarkan dengan fokus. Bisa kalian kalau mau lebih fokus tutup mata kalian ya. 30 detik aja. Ayo, terus lanjutin Vi. Udah cukup. Cukup dulu untuk kamu. Oke. Sambil aku terangin, kamu siap-siap link yang satunya yang di atasnya gambar tadi. Nah, ada nggak yang merasa ketika baru pertama kali diputar, tiba-tiba pikiran kalian kayak keangkat ke atas, kayak naik ke atas? Ada nggak yang merasa kayak gitu? Kalau nggak ada, berarti soundnya kurang masuk ke dalam otak. Ada yang berasa nggak ketika kalian mendengarkan dengan fokus, tiba-tiba kayak pikiran atau pandangan kalian atau otak kalian apa kayak ada yang seret ke atas kayak itu? Pernah ada yang berasa nggak? Ada, Kak. Berasa. Ada berasa kayak ada berasa tertarik ke atas ya? Bener nggak? Iya, Kak, benar. Nah, itu adalah gelombang gamma. Gelombang gamma ini adalah gelombang yang frekuensinya sangat tinggi, teman-teman. Jadi itu ketika kalian beraktivitas sangat semangat, ketika kalian berpikir sangat banyak, ketika kalian adrenalinnya terpacu, itu gelombang gamma. Jadi ketika kalian lagi posisi santai kayak gini, tiba-tiba dikasih gelombang gamma, itu pikiran kalian akan tertarik ke hal-hal tersebut kayak gitu, kayak semacam kaget ke atas gitu, kayak gitu. Itu gamma. Nah, next beta. Ini nanti aku jelasin ya kenapa bisa kayak gitu. Gamma. Sekarang ke beta. Bisa sih. Nah, coba didengarkan ya. Sambil pejamkan matanya biar menghayati. Udah cukup, Vi? Cukup? Next, lanjut ke alpha dulu. Nanti aku gabungin aja deh komentarnya. Lanjut ke yang alpha. Lanjut ke alpha. Klik. Coba pejamkan mata kalian. Oke, sudah. Cukup. Nah, bisa kembali ke slide PPT-nya. Oke, itu untuk alpha. Nah, untuk theta dan delta nggak usah. Kenapa aku bilang nggak usah? Nanti kalian tertidur semua. Jangan ya. Untuk delta dan theta nanti aja. Nah, aku jelasin aja
untuk beta itu adalah gelombang ketika kalian sadar seperti sekarang, seperti biasa, cuma kalian fokus pada air yang gemericik tadi suaranya. Jadi habis kalian tek otaknya semangat, tiba-tiba kayak turun ke bawah, itu ke beta. Nah, kalau alfa di bawahnya beta itu frekuensinya lebih rendah dari beta, itu keadaan ketika kalian mulai mengantuk. Kalau theta sudah alam bawah sadar, kalau delta sudah sangat-sangat tidak sadar. Jadi aku nggak lanjutin. Next dulu mungkin materinya. Nah, lalu kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, ini jawabannya. Jadi macam-macam gelombang otak itu teman-teman ada 6. Ada infrarow, ada delta, theta, alpha, beta, gamma, itu urutannya. Tapi untuk yang namanya infralow itu sangat-sangat jarang ditemui. Hanya beberapa orang saja yang bisa mencapai ke yang namanya infralow. Kenapa? Apa ya? Kalau aku bilang infralow ini sangat susah dicapai. Yang bisa mencapai itu beberapa orang yang emang tingkat spiritualnya sudah tinggi, teman-teman. Ada biksu, mungkin ada kiai dan lain-lain, itu udah nyampe infralow. Tapi kalau mungkin manusia biasa seperti kita sangat sulit untuk mencapai infralow. Nah, ini pembagiannya yang sangat umum ada 5. Ada gamma tadi, itu gelombang yang sangat frekuensinya sangat tinggi, teman-teman. Lihat ya, dari bentuk gelombangnya seperti itu. Kemudian ada beta, turun lagi beta, turun lagi ke alpha, ada theta, ada delta. Nah, gamma di situ dituliskan 31 sampai 100 Hz. Tetapi gelombang gamma yang mampu dicapai oleh manusia hanya sekitar 40 Hz. Kalau sudah lebih, itu bisa tergolong manusia suka. Apa? Kenapa bisa pengaruhnya? Itu dia bisa melakukan aktivitas, bisa dia lebih dari 40 ketika dia menggunakan, mohon maaf ya, obat-obatan yang terlarang. Kayak mungkin yang menambah stamina dan lain-lain. Karena itu akan sangat pengaruh ke sana. Jadi dia akan lelah pun tidak terasa. Dia sudah di beta, dia sudah di alpha, dia tidak terasa. Dia akan merasa gamma terus. Nah, gitu teman-teman. Lalu, apa sih kegunaan gelombang otak ini ketika dalam aktivitas kehidupan sehari-hari? Next, PPT-nya. Nih, untuk yang pertama, untuk infralow tadi, gelombangnya kurang dari 0,5 Hz, sangat rendah, sangat dalam, bahkan bukan di bawah alam sadar lagi, di sangat jauh dari alam sadar. Itu sangat sulit dicapai. Saya sendiri belum bisa sampai ke infralow. Jadi gelombang infralow disebut juga dengan slow cortical potential. Gelombang ini gelombang yang paling sulit deteksi karena terlalu pelan. Gelombang ini adalah gelombang yang bertanggung jawab untuk pengaturan waktu di otak. Nah, kita kan nggak bisa ya mengontrol otak kita. Maksudku dalam artian waktu nih ya teman-teman. Waktu misalkan kapan detak jantung harus berdetak, itu udah otomatis. Tapi kalau orang yang bisa udah nyampe infralow, semuanya bisa diatur. Badannya semuanya bisa diatur. Mohon maaf ya, mungkin ada beberapa bagian dari tubuhnya atau otaknya yang bisa menyatu dengan alam. Ya, itu teori-teori lama, teman-teman. Kita sebagai akademisi mungkin kurang percaya, tapi itu memang bisa dipelajari, memang bisa. Contoh aja kayak telekinetis dan lain-lain lah, itu bisa. Ini karena adanya orang yang sudah mencapai infralow. Next, ini jangan dibahas terlalu dalam. Nah, kemudian ada yang nomor 2 adalah gelombang delta. Gelombang delta ini adalah gelombang yang frekuensinya 0,5 sampai 4 Hz. Ini fisika banget ya, karena aku anak fisika ya, mohon maaf ya. Tapi emang ini secara saintis emang seperti itu. Jadi diukurnya ada alat untuk mengukurnya, gelombang otak. Jadi gelombang ini muncul ketika seseorang dalam kondisi tertidur. Tertidurnya bukan sembarang tidur biasa. Tertidurnya yang benar-benar tidur pulas tanpa mimpi, teman-teman. Teman-teman pernah nggak kayak saking capeknya tidur pulas, tahu-tahu udah bangun, udah pagi, nggak berasa apapun. Pernah nggak? Ada yang pernah nggak? Halo? Ada yang pernah nggak? Pernah. Pernah kan ya? Itu teman-teman sudah, teman-teman itu sudah mencapai yang namanya gelombang delta, teman-teman. Ini gelombang delta juga cukup sulit untuk tercapai. Itu ketika teman-teman keadaan seperti itu benar-benar udah nggak tahu apapun, tiba-tiba tidur, tiba-tiba bangun, nggak berasa apapun. Nah, itu udah nyampe di delta. Itu bahaya, teman-teman. Jangan sering melakukan gelombang delta. Itu bisa sangat
berakibat buruk terhadap kesehatan. Jadi semakin teman-teman keseringan mengalami delta, nantinya teman-teman akan mengalami penurunan gelombang gamma. Gelombang gamma itu apa? Tadi yang aku jelaskan, gelombang gamma adalah ketika frekuensi otak kalian benar-benar meningkat tinggi, itu untuk aktivitas yang kayak semangat, olahraga, dan lain-lain. Ketika kalian sering yang melakukan delta, sampai kecapean, sampai tidur, tidak berasa apapun, itu bahaya teman-teman. Kalau deltanya yang dimanipulasi sendiri, emang tujuannya untuk terapis, nggak masalah. Tapi kalau deltanya yang karena kelelahan, itu hati-hati teman-teman ya. Apalagi teman-teman masih muda. Next. Nah, selanjutnya ada gelombang theta. Gelombang theta adalah yang berfrekuensi 4-8 Hz. Di sini teman-teman itu tidur, tapi tidurnya dalam keadaan bermimpi. Bisa kita dalam keadaan sadar menuju gelombang theta bisa. Gelombang theta ya, theta bisa. Pada keadaan seperti apa? Pada keadaan seperti contohnya ya, meditasi. Kalau orang dulu ya, kalau orang Jawa kuno dulu ada biasanya namanya petapa. Yaitu menenangkan dirinya di alam. Itu untuk mencapai gelombang theta, teman-teman. Gelombang theta ini adalah alam bawah sadar kita. Kenapa kita perlu mencapai alam bawah sadar kita? Untuk menguatkan keyakinan kita. Kalau dulu nenek moyangku pernah berkata kalau dia ingin yakin terhadap Tuhan ya, dia harus meyakinkan dirinya sendiri. Di alam bawah sadarnya dia yakinkan bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Kan orang zaman dulu tuh percayanya animis dinamisme. Untuk dia percaya terhadap Islam itu sangat susah. Makanya dia harus pergi ke alam untuk meyakinkan di bawah sadarnya. Nah, gelombang theta ini bisa terjadi ketika kapan, teman-teman? Ketika teman-teman mau tidur nih ya di atas ranjang, teman-teman itu udah mulai membayangkan. Biasanya teman-teman kalau tidur membayangkan sesuatu, misalkan kejadian yang mungkin udah berlalu, kejadian yang ingin teman-teman capai, itu teman-teman udah masuk gelombang alfa. Setelah alfa, teman-teman mulai ngantuk, mulai memejamkan mata teman-teman, dan teman-teman masih kebayang kegiatan-kegiatan yang teman-teman udah lakukan, teman-teman yang mau capai. Kemudian sampai ke mimpi, itu kalian udah masuk ke gelombang theta. Gelombang theta ini gelombang bawah sadar. Makanya aku bilang ketika teman-teman mau tidur, jangan sampai memikirkan beban hidup kalian. Jangan sampai memikirkan permasalahan-permasalahan kalian. Kenapa? Ketika permasalahan-permasalahan tersebut sampai ke dalam alam bawah sadar kalian, gelombang theta ini, itu akan jadi di dalam alam bawah sadar kalian, kalian punya begitu banyak beban permasalahan. Itu hal tersebut akan susah dihilangkan. Karena sesuatu yang sudah masuk ke dalam alam bawah sadar itu akan sulit untuk dihapuskan. Contohnya ya, aku takut aku takut bahwa nilaiku akan jelek di semester ini. Itu aku pikirkan sebelum aku tidur. Terus ketika tidur aku terbawa mimpi. Itu udah masuk alam bawah sadarku. Itu akan jadi suatu keyakinan buat aku. Itu akan terjadi, teman-teman. Karena apa yang kita pikirkan akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Makanya ketika teman-teman mau tidur, alangkah lebih baik pikirkan hal-hal yang membahagiakan, target-target yang ingin teman-teman capai. Ya, jadi jangan sampai mau tidur mikirin permasalahan hidup. Itu mati bahaya, teman-teman. Next. Ini aku sampaikan teori, baru nanti ke penerapan ya. Next. Nah, selanjutnya ada gelombang alfa. Gelombang alfa dan theta ini sebenarnya hampir sama, teman-teman. Cuma bedanya untuk gelombang alfa frekuensinya lebih tinggi dan kita masih memiliki yang namanya antara nih. Jadi gelombang alfa itu antara alam bawah sadar dan antara alam sadar. Jadi alfa itu tengah-tengah. Contohnya ketika yang aku tadi bilang tadi, ketika teman-teman di atas ranjang, di atas tempat tidur ya, itu teman-teman mulai berpikir, mulai melamun, tapi masih sadar, belum tidur, masih melamun, masih memikirkan hal-hal. Itu teman-teman sebenarnya udah masuk ke dalam gelombang alfa, teman-teman. Jadi gelombang alfa ini yang mempengaruhi apakah yang akan dibawa oleh teman-teman ke alam bawah sadar atau gelombang theta tadi. Contohnya, makanya beberapa ilmuwan sangat-sangat merekomendasikan alfa ini digunakan untuk belajar. Kenapa? Karena ketika kita belajar ketika gelombang alfa itu akan terbawa ke alam theta dan akan bawa ke alam bawah sadar kita. Materinya yang kita pelajari akan selalu teringat oleh kita karena masuk ke dalam alam bawah sadar kita.
Sampai kapanpun itu tidak akan lupa, teman-teman. Beda ketika kalian belajar masih posisinya gelombang beta, masih sadar, masih sehat, masih apa ya, masih semangat dan lain-lain. Itu akan cepat hilang, teman-teman. Aslinya, mungkin teman-teman akan ingat ketika saat itu, tapi ketika ditanya seminggu lagi, 2 minggu lagi, itu akan mudah lupa. Makanya, aku tanya nih, teman-teman yang Islam di sini, tahu nggak hadis Nabi yang menunjukkan waktu-waktu terbaik? Tahu nggak waktu-waktu terbaik untuk belajar, untuk bangun dan lainnya? Ada yang tahu nggak? Untuk belajar deh, untuk belajar. Ada yang tahu nggak? Waktunya kapan aja coba? Aku tanya. Ada yang mau tahu? Nih. Jadi waktu-waktu yang baik untuk Habis belajar subuh. adalah betul. Salah satunya habis subuh. Terus habis apa lagi? Habis apa lagi selain habis subuh? Coba. Habis sepertiga malam. Malam. Terus betul. Habis apa lagi coba? Ya, sepertiga malam tahajud. Terus habis apa lagi? Yang tahu nggak? Nggak tahu ya. Oke, jadi habis subuh tadi benar, sepertiga malam, habis tahajud betul, terus habis isya sama habis asar. Nah, kalau kalian mau belajar 3 kali sehari, pilih antara 4 waktu ini. Kenapa aku bilang 4 waktu ini? Di Islam udah dianjurkan. Nah, ada nggak? Kita kan setelah subuh itu dianjurkan jangan tidur ya teman-teman. Itu waktunya sangat bagus teman-teman untuk belajar. Sumpah itu gelombang alfanya sangat, otak kita tuh waktu itu sangat tinggi gelombang alfanya. Jadi untuk belajar itu sangat masuk ke dalam pikiran. Habis tahajud sepertiga malam itu gelombang alfanya sangat tinggi. Ini berdasarkan saran Islam ya, ada 4 waktu yang baik. Dan itu sudah dibuktikan oleh penelitian beberapa ahli. Itu emang pada saat itu gelombang otak manusia dominannya adalah gelombang alfa. Nah, gimana? Kurang apa lagi? Secara penelitian sudah terbukti, secara Islam dianjurkan. Jadi teman-teman kalau mau belajar, aku sarankan di 4 waktu tersebut. Setelah asar, setelah isya, selepas tahajud, sama selepas subuh. Tinggal pilih aja waktunya yang mana. Itu gelombang otak kita didominasi oleh gelombang alfa, di mana gelombang alfa adalah gelombang menuju theta. Sehingga ketika kita belajar sesuatu, itu tidak akan mudah lupa. Itu teman-teman. Jadi Nabi itu udah tahu gitu. Beribu-ribu tahun lalu sebelum ditemukannya pengetahuan tersebut, udah tahu, udah menyarankan kita. Keren kan? Aku juga pas belajar gelombang ini, oh iya, dulu aku pernah dibilang guru ngajiku kalau belajar ini waktunya ini. Ternyata setelah belajar ilmunya, wah semakin keren. Next ya. Next. Habis gelombang alfa. Next ada belum ya? Ada gelombang beta teman-teman selanjutnya. Nah, habis alfa ada gelombang beta. Gelombang beta next. Ini PPT-nya belum ke beta. Jadi gelombang beta ini frekuensinya antara 13 sampai 30 Hz, teman-teman. Nah, di mana pada keadaan gelombang beta ini kita sadar seperti saat ini. Aku pengen teman-teman ketika mengikuti seminar saat ini saya berbicara, teman-teman harus dalam keadaan gelombang beta. Beta ini sadar, 100% sadar. Mendengarkan, interaktif. Jangan aku sedang menjelaskan, teman-teman gelombangnya udah di alfa atau theta. Udah selesai dong tidur. Ya, jadi sekarang kita ada gelombang beta, teman-teman. Jadi pada level ini ya udah kita aktivitas dalam kehidupan sehari-hari lah pada normalnya. Jadi gelombang beta gelombang yang sangat mudah sih menurutku. Jadi normalnya kita sedang keadaan sadar gitu intinya. Itu gelombang beta, teman-teman. Next, setelah ada gelombang beta, selanjutnya ada gelombang gamma. Gelombang gamma ini ketika kita levelnya di atasnya sadar. Jadi sangat-sangat sadar. Namanya hiperaktif. Lebih dari 32 Hz. Tapi tadi aku batasi kalau manusia maksimalnya sampai 40 Hz. Kenapa? Kalau di atas itu aku bilang manusia super. Karena dia nggak bakal merasa kelelahan ya itu ya. Di gelombang gamma lebih dari 32 Hz sampai 40 Hz. Nah, gelombang gamma ini teman-teman bisa bermanfaat ketika teman-teman
memerlukan aktivitas yang sangat aktif. Contoh nih ya, berpikir yang sangat aktif. Contohnya apa coba teman-teman? Ada yang mau jawab? Kapan kita berpikir sangat aktif? Coba. Yang mau jawab? Rosita mungkin, anak kimia nih biasanya berpikirnya aktif harusnya. Ya, mungkin itu, Kak. Mungkin pada saat mengerjakan tugas, ya, apalagi mengerjakan soal kimia kuantum, itu sulit banget. Benar. Kimia kuantum, fisika kuantum itu memang butuh high thinking, apa ya namanya? Hot, high over, apa namanya? So hot itu singkatannya? Lupa gue sampai. High thinking order solution. Ya, intinya kayak gitu ya. Jadi soal-soal yang membutuhkan high thinking itu kita butuh gelombang gamma, teman-teman. Jangan sampai kita ngerjain soal kayak gitu pakainya gelombang alfa, tidur. Apalagi pakai gelombang theta udah pules tidurnya ya. Jadi kita harus pakai benar-benar gelombang gamma kita. Jadi benar-benar adrenalin kita dipacu, pemikiran kita dipacu, benar-benar benar-benar harus sampai. Nanti kalau nggak sampai kita bakalan yang namanya stuck, teman-teman. Stuck mikir puyeng itu stuck. Ketika kita nggak bisa nyampai gelombang gamma, kita stuck dari beta langsung turunnya ke alfa. Ketika kita stuck itu kita akan lelah, teman-teman. Ketika kita nggak bisa mencapai gelombang gamma, stuck, lelah, merosot ke alfa, teman-teman. Ngantuk akhirnya. Itulah kebanyakan yang sering terjadi ketika kita mengerjakan soal yang susah. Percaya nggak? Pernah nggak kayak gitu? Pernah, Kak. Pernah nggak? Bukan. Nah, itu seputar jenis-jenis gelombang. Bentar. Aku mau tanya sih, kira-kira kalian paham nggak sih kenapa ini yang namanya gelombang otak? Coba aku tanya. Untuk apa coba? Sesuai judulnya tadi. Ada yang mau jawab? Ayo, ini masih aku ajak beta ya, masih aku ajak gelombang beta ya, belum ke alfa nih. Jadi kalau ke alfa nggak apa-apa, kalian tidur. Ke alfa, ke theta, ke delta nggak apa-apa tidur. Jadi nanti kita closing kegiatan ini dengan tidur bersama. Oke, masih di beta ya teman-teman ya. Jadi kenapa kita harus paham untuk gelombang otak? Coba kenapa? Jawabannya simpel sih teman-teman. Sebagai kalau untuk betul, untuk diri sendiri untuk mendukung aktivitas kita. Jadi kita paham ketika kita lelah kita harus ngapain, atau ketika kita mau belajar kita harus di gelombang otak mana. Ojo-ojo sampai kalian mau belajar terus dengerin musiknya yang semangat. Oke, belajarnya bisa masuk, tapi itu nggak akan lama teman-teman. Percaya sama aku. Ketika kalian menggelora berapi-api masuk belajarnya, tapi nggak akan bertahan lama teman. Kayak gitu contohnya. Atau ketika kalian butuh berpikir tingkat tinggi, yang kalian dengerin musik yang mellow-mellow, nggak bakal nyampe teman-teman. Nah, makanya itu yang pertama untuk menyupport aktivitas kayak kita. Jadi untuk kita menyesuaikan pemikiran kita dengan apa yang kita lakukan. Lalu untuk impact sosialnya apa teman-teman? Ada yang bisa jawab? Ayo, ada yang bisa jawab? Halo? Ini aku penjelasan gelombang otak ini aku ikuti dulu seminar di kabupatenku sih. Dulu itu biayanya sekitar, lupa aku, sekitar ya segitulah. Jadi lumayan. Jadi dulu zaman-zamannya masih siswa itu aku prihatin banyak teman-temanku yang mengalami stres kayak depresi dan lain-lain. Itu aku sangat-sangat sangat-sangat prihatin gitu teman-teman. Masih muda kok stres, kok depresi, apalagi cuma gara-gara permasalahan mungkin dengan pacarnya atau apapun itu, aku sangat-sangat miris tuh lihatnya.
Makanya aku pengen belajar ini, salah satu manfaatnya ya untuk memberikan charging semangat kepada teman-temanku yang mungkin merasa sedang patah semangat atau apapun itu. Ternyata sampai sekarang alhamdulillah loh ada manfaatnya. Banyak teman-teman yang emang merasa nyaman jadi teman untuk saling curhat gitu ya. Itu manfaat gampangnya sih, manfaat sosialnya sih. Nah, jauh lebih mendalam manfaatnya ketika kalian bisa memahami gelombang otak ini. Sebenarnya ada yang pernah bilang, untuk kita memahami orang lain, kita harus memahami diri kita sendiri. Ada yang nggak pernah bilang gitu? Benar nggak? Ada yang pernah bilang kayak gitu nggak? Benar, Kak. Ada, Benar ya? Kak. Benar, Kak. Cuma kalau kita hanya sekedar ngomong, nggak bisa. Nah, kita harus paham teorinya. Gimana cara memahami diri sendiri? Apakah benar perasaan itu dari hati? Tidak. Jadi, yang menstimulus perasaan adalah dari otak, teman-teman. Otak, perasaan, kalau untuk gerak dan lain-lain itu dari tulang punggung. Nah, kalau untuk perasaan itu stimulusnya dari otak. Jadi ketika kita memahami gelombang otak, kita bisa memahami diri kita sendiri. Nah, kalau kita udah memahami diri kita sendiri, untuk memahami orang lain itu sangat-sangatlah gampang, teman-teman. Percaya sama saya ya. Nanti coba kalian habis ini sedikit terapkan, sedikit aja. Contoh nih ya, kayak yang aku bilang tadi, untuk waktu belajar. Gelombang alfa itu tadi di waktu setelah asar, setelah isya, setelah tahajud, sama setelah subuh. Coba kalian praktekkan. Seminggu atau sebulan aja deh. Gimana coba manfaatnya? Terus tadi gelombang alfa sama theta. Ketika kalian mau tidur, jangan pikirkan hal-hal permasalahan. Pikirkan hal-hal yang bahagia dan target-target kalian untuk dicapai. Coba rasakan seminggu atau sebulan. Nanti kalian akan lebih semangat. Terus apa tadi lagi di gelombang gamma. Coba ketika kalian hendak bekerja atau kalian hendak melakukan aktivitas yang butuh semangat, coba putar musik-musik yang semangat. Coba kalian akan ikut semangat. Ada yang di kelas muternya musik mellow, musik yang galau udah, bawa galau semua. Jadi sangat-sangat bermanfaat kalau menurutku untuk belajar tentang brainwaves ini. Jadi secara kalau lebih dalami ya, secara supranatural bisa, secara pengetahuan di fisika, di ilmu pengetahuan alam itu bisa, secara agamis ya bisa, semuanya bisa brainwave itu. Karena manfaatnya benar-benar kita rasakan. Brainwave ini salah satunya juga penerapannya bisa pada persamaan frekuensi ya. Kalau di fisika kan frekuensi yang sama akan menyambung, benar nggak? Contoh nih ya, satu stasiun radio menayangkan dengan frekuensi sekian. Terus untuk menangkapnya, kalian juga harus di frekuensi tersebut. Benar nggak? Halo? Halo teman-teman. Halo Kak. Benar nggak? Benar atau nggak nih? Benar. Benar ya? Nah, sama, manusia juga ada frekuensinya. Mata kita aja ini ya, mata kita, semua anggota badan kita ada frekuensinya. Aku contohkan mata aja ya, mungkin kalian udah sering tahu ini kalau ini. Mata kita punya frekuensi, percaya apa enggak? Nah, pernah nggak kalian merasa sedang dilihatin oleh seseorang? Pasti kalian pengen nengok. Pernah nggak? Pernah, Kak. Pernah ya? Namanya Atau GR tahu. nggak GR, ini bahas tentang frekuensi mata ya Allah. Contoh nih ya, kamu coba liatin seseorang yang tidak sedang fokus apapun. Maksudku, kalau orangnya lagi lihat HP, lagi lihat buku, lagi baca buku atau apapun, itu frekuensinya sedang sama buku. Tapi ketika dia kayak nggak lagi ngapa-ngapain gitu, coba aja kalian liatin. Tapi ini jangan dari belakang ya. Kalau dari belakang kan frekuensinya kehadang, nggak bisa. Misal yang lagi depan-depanan atau jarak berapa meter gitu dari kalian lagi depan-depanan, posisi matanya dia terlihat oleh mata kalian. Nah, coba kalian liatin terus. Pasti if ada momen orang tersebut akan merasa dilihatin oleh kalian. Itu ketika dia merasa berarti frekuensinya sedang sama. Benar ya? Itu sangat simpelnya aja kalau di brainwave. Seru, banyak sebenarnya secret-secret yang ada di brainwaves.
Contoh yang lebih jauh secretnya itu contoh telekinetik dan lain-lain itu emang benar-benar ada teman-teman. Cuma saya sendiri belum merasakan langsung, tapi kalau dari cerita orang sudah pernah kayak gitu. Oke, itu materi tentang brainwaves. Nah, boleh Mas kalau mau bertanya. Teman-teman juga kalau mau bertanya boleh banget ya. Apa Mas, aku mau tanya gitu. Nunjuk orang yang nggak apa-apa ngapain positif ya gitu. Nah, benar itu sangat-sangat bisa sekali seperti itu. Ini bukan GR ya, ini soal brainwaves teman-teman. Saya emang punya kemampuan itu. Manusia ini makhluk yang sempurna. Kita punya kemampuan itu teman-teman. Bahkan kalau teman-teman tahu, percaya nggak yang namanya telepati? Tidak percaya ya, karena kita hidup di zaman sekarang. Kita hidup pada era namanya apa ya? Teknologi sudah berkembang pesat. Tapi kalau zaman dulu, karena tidak ada telekomunikasi, HP dan lainnya seperti yang kita gunakan sekarang, itu orang-orang dulu pakainya telepati, teman-teman. Itu mereka sangat-sangat yang namanya udah nyampe di gelombang infralow. Itu bisa kita pakai telepati kalau udah nyampe di infralow. Itu teman-teman. Sampai gelombang otaknya sendiri loh tidak terdeteksi. Itu udah keren banget loh. Kayak orang mati tapi tidak mati. Kayak orang hidup tapi tidak hidup. Itu mohon maaf ya, itu ilmu tingkat tinggi ya itu. Kita belajar yang dasar-dasarnya aja lah. Oke. Nah, lalu Mas, misal saya mau belajar, ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya ya? Aku nanya sendiri aja deh. Mungkin moderator barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Iya, Misalkan, boleh. misalkan Iya, ya, boleh. Iya, gimana Mbak Indah? misalkan nih ya, kita senyum-senyum ke orang. Terus orangnya itu senyum-senyum ke kita juga, itu dinamakan sefrekuensi nggak? Kalau senyum, aku nggak bisa menyimpulkan karena bisa jadi tuh kamu senyum-senyum sendiri kegeeran gitu ya. Kan nggak tahu. Tapi yang jelas kalau terkait gelombang mata itu bisa. Kemudian telinga jelas, indera pendengaran yang sangat-sangat tajam. Kalau orang zaman dulu mungkin kita ngomong fisik kecil aja ya, jarak berapa ratus meter dia bisa tahu, bisa dengar. Karena emang zaman dulu emang ibaratnya apa ya, belum ada yang namanya telekomunikasi dan lain-lain. Jadi kita pun berusaha keras tubuhnya menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi manusia kan emang kalau di biologi namanya adaptasi dengan lingkungan. Tuh. Kalau senyum-senyum aku nggak bisa menyimpulkan sih. Kalau tatapan mata itu masih ada brainwaves-nya. Karena kita hidup di dunia, di bumi. Bumi itu tidak beruang hampa, jadi ada udara. Jadi bisa nyambung. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, ini aku ada sedikit tips sih. Mas, misalnya ada yang nanya, Mas gimana caranya kita memanipulasi gelombang otak kita ketika kita mau belajar? Caranya gampang, yaitu dengerin musik yang aku berikan tadi. Contoh kalian mau belajar, harus ada di gelombang di bawahnya beta sampai alfa, tapi jangan sampai theta. Ya udah, dengerin musik beta to alfa misalkan. Udah, dengerin itu ketika kalian emang lagi pusing banget mau belajar nih ya, tugas banyak. Tapi pikiran lagi pusing, dengerin gelombang beta to alfa, udah dengerin. Dari 30 menit atau mungkin 15 menit dengerin. Udah, itu akan nyaman sendiri. Kemudian ada cara lain, teman-teman, untuk menuju yang namanya gelombang alfa dan gelombang alfa, theta dan delta. Itu ada cara lainnya. Ini cara Islami, teman. Caranya dengerin orang ngaji. Karena menurut penelitian suara orang yang ngaji atau suara lantunan ayat suci Al-Qur'an itu bisa menuntun kita hingga ke gelombang
delta. Tuh. Jadi kadang kenapa kok lantunan surah Al-Quran bisa menenangkan? Ya itu. Tuh. Gelombang otak kita udah bisa nangkep, oh itu gelombang ini, gelombang delta. Siapa ini yang angkat tangan? Halo, siapa yang angkat tangan? Aku ada Iya, lagi, iya. Oh iya, guys. saya. Boleh, boleh. Boleh Aryo, monggo. Oh iya Mas, mau tanya Mas. Tentang ketindihan itu gimana ya Mas? Termasuk frekuensi apa atau gimana ya Mas? Soalnya saya dulu pernah ya Mas. Sebelum tidur lihat film horor ya Mas. Tidurnya susah sampai ketindihan gitu Mas. Ya, ketindihan adalah, ini aku jawab dua versi ya, secara supra, secara pengetahuan ya. Gitu ya, biar Iya Kak. menepis dua pandangan siap. Kalau secara secara ilmu pengetahuannya seperti yang aku bilang tadi, dari alfa ke theta ke delta. Kalau delta kan tanpa mimpi ya, ke theta. Dari alfa ke theta. Misal kamu sebelum tidur lihat film horor atau membayangkan sesuatu yang menakutkan, nanti bawa ke bawah alam sadar kamu hingga ke yang namanya theta. Theta ini tidur dalam keadaan bermimpi. Nah, ketika alam bawah sadar kalian benar-benar meyakini, itu syaraf kalian juga akan meyakini, teman-teman. Jadi misalkan alam sadar kalian merasa tertindih, ya udah syaraf kalian ya sesuai dengan yang kalian pikirkan, yuk bakalan misalkan ya tertekan seperti ini. Syaraf kalian yuk akan melakukan seperti itu, kayak nggak ada yang nekan tiba-tiba ya tertekan itu. Itu secara ilmiahnya ya, dari gelombang otak brainwaves. Jadi dari otak ke sumsum tulang belakang, kan kalau pergerakan badan kita ini oleh sumsum tulang belakang ya, nih punggung. Nah, itu akan terpengaruhi itu dari secara ilmiahnya. Tapi kalau secara supranaturalnya, karena aku juga percaya nggak percaya, karena sebagai umat Islam harus percaya, karena Allah menciptakan bukan hanya manusia, jin, setan, dan segala macamnya. Itu ketika kita tertindih, ya emang kita tertindih oleh jin, ya teman-teman. Jadi ketika kita tidur mungkin lupa baca doa, ada jin yang iseng mungkin nindihin badan kita, itu benar-benar terasa teman-teman. Bahkan bukan hanya nindihin badan kita, mereka bisa masuk ke dalam aliran darah kita. Bahkan mohon maaf ya teman-teman yang wanita, kalau bisa meskipun tidur kalian menutup aurat atau pakai selimut atau apapun itu. Kenapa? Karena jin ini sama seperti manusia, punya hawa dan nafsu, punya hawa nafsu. Ketika kalian membuka badan kalian segala macam, itu memang bisa, kalian bisa digeraini oleh si jin tersebut. Mohon maaf ya nih yang cewek. Jadi angka lebih baiknya selimutan atau apapun itu, baca bismillah atau apapun, baca doa ya. Karena itu emang bisa terjadi teman-teman. Jangan bilang beda alam, loh beda alam. Mereka lihat kita nggak lihat mereka. Wah, gitu. Itu Aryo, itu secara ilmiah dan secara supranatural. Makanya kalau bisa jangan lihat film horor kalau mau tidur, atau baca doa dulu kayak gitu. Ya. Oke, makasih Itu Mas. Aryo. Siap. Tapi emang kalau kita ngomong sama dosen ya pasti dijelasinnya secara ilmiah. Tapi kalau Pak Ustadz pakai ya secara supra. Makanya kita sebagai mahasiswa ya harus pandai-pandai berpikir secara jernih lah. Nggak ada yang salah, emang semuanya benar. Dua kemungkinan itu bisa terjadi. Ada yang mau bertanya lagi? Aduh. Terakhir. Oke, boleh, Indah. Silakan, Indah. Istilahnya kan kita itu kan kalau mau belajar atau mau apapun ya, melakukan aktivitas apapun itu pokoknya mau belajar lah, yang pokoknya istilahnya mau kerjain sesuatu yang berat gitu loh. Apalagi kan otak kan pada saat itu mau melakukan hal yang berat itu untuk berpikir atau mengambil keputusan. Nah, tapi kan sebelum melakukan sesuatu yang berat kan, memikirkan hal yang berat itu kan pasti butuh amunisi toh, butuh makan, butuh logistik dan lain-lain. Tetapi setelah semua tercukupi, nah otak itu apa ya?
udah merasa rehat, udah merasa enakan, terus pas kita mau ngambil keputusan berat, tiba-tiba lama-lama ngantuk. Itu gimana dong? Ya, Pusing gitu. oke. Gampang sih sebenarnya. Ketika kita merasa lapar, kita akan sulit tidur karena kita masih ada di namanya beta. Lapar itu kan beta kan. Nah, ketika kita mulai makan, semuanya terpenuhi, kita mulai masuk ke alfa. Kita sudah mulai tercukupi kebutuhannya, nggak ibaratnya apa ya? Ya udah terpenuhi gitu, nggak mikir apapun. Itu kita udah masuk alfa. Caranya biar nggak ngantuk, ya itu tadi, dengerin gelombang-gelombang gamma atau gelombang-gelombang beta. Supaya apa? Supaya otak kita terstimulus ke gelombang tersebut. Jadi ada dua cara untuk menstimulus brainwave. Ini secara visual atau secara audio ya. Secara visual bisa kita lihat gambar, misalkan secara visual misalkan kita gambar orang lagi main sepak bola atau intinya ada orang yang bisa secara visual, ada yang cenderung ke audio. Jadi kalau yang secara visual, kalian pernah nggak lihat orang yang hipnotis tatap gambar ini atau tatap apa gitu? Pernah nggak? Pernah nggak aku tanya? Pernah, Kak. Nah, itu dia sedang mengubah brainwave kalian menggunakan media yang namanya visual tadi. Lalu ada bisa caranya secara audio. Audio ini lewat musik-musik. Misal aku mau mempengaruhi kamu gelombang otaknya secara audio. Aku dengerin musik-musik yang alpha biar kamu ngantuk. Terus pakai headsetnya. Itu emang bisa ngantuk. Nah, kalau kamu semangat ya itu harus dengerin musik-musik yang semangat gamma. Tapi sekali lagi, otak ini adalah bagian dari tubuh kita. Otak yang mengepalai semua yang terjadi pada tubuh kita. Ketika tubuh kita emang sudah capek, mau musik semangat seperti apapun, kita akan tetap tertidur, teman-teman. Karena itu emang manusiawi. Tapi kalau emang kita nggak merasa kelelahan, ibaratnya kok aku tiba-tiba ngantuk, padahal tadi enggak, itu masih bisa distimulus oleh gelombang gamma. Tapi ketika udah seharian aktivitas capek, mau distimulus kayak gimana pun nggak bakal bisa, teman-teman. Kayak gitu. Sebenarnya kebanyakan yang sering terjadi bukan menghilangkan ngantuk. Misal aku udah merasa ngantuk, aku mau semangat lagi. Enggak. Karena emang kalau ngantuk biasanya kita udah capek. Yang paling banyak kasus terjadi adalah aku udah merasa lelah tapi nggak bisa tidur. Itu masalah yang sering terjadi loh. Insomnia, overthinking, dan lain-lain itu masalah yang sering terjadi banget. Kebanyakan kasus yang aku tangani ya seputar insomnia dan itu. Karena aku sendiri pun mengalaminya gitu. Aneh loh ya. Aku tuh bisa bantuin orang, tapi aku sendiri kadang kesusahan. Nggak tahu kenapa. Ya emang itulah manusia, butuh manusia lain kayak gitu. Itu sih. Oh iya, udah ya mungkin cukup. Soalnya ada agenda lain. Next coba di PPT-nya, di slide terakhir. Di sebelum slide kedua. Sebelumnya. Nah, ini sebenarnya ada link untuk aku melakukan hipnoterapi kepada teman-teman semua. Cuma berhubung kita sedang di suasana online, aku nggak bisa mengendalikan secara langsung. Takutnya yang aku instruksikan tidak sesuai dengan yang aku harapkan. Contoh nih ya, aku pengen teman-teman fokus, ternyata yang teman-teman lakuin bukan fokus, tapi pikirannya kosong. Itu bahaya. Itu nanti malah terjadi apa-apa di situ, nanti nggak bisa yang tanggung jawab siapa itu. Karena kebanyakan ketika aku emang melakukan hipnoterapi, ketika disuruh fokus, yang terjadi bukan fokus, pikirannya malah kosong. Nah, jadi terisi oleh yang lain kayak gitu. Jadi kan bahaya. Makanya nggak akan aku lakuin. Cuma aku minta nanti teman-teman untuk dengerin di rumah. Aku kasih instruksinya aja nih ya. Soalnya kalau aku yang instruksikan, teman-teman bisa ngeblank kemana-mana. Tapi kalau teman-teman yang lakuin sendiri, insya Allah nggak akan kosong pikirannya. Contohnya ya, teman-teman dengerin musik ini, sambil teman-teman memejamkan matanya, teman-teman bayangkan sesuatu yang membahagiakan. Sesuatu yang teman-teman ingin capai. Sesuatu teman-teman yang ingin perjuangkan. Terus, sampai teman-teman tertidur. Setelah ini boleh dicoba dilakukan. Nanti setelah teman-teman bangun,
rasakan deh apa manfaat positifnya buat tubuh teman-teman. Itu ya. Nah, kalau yang punya fobia, beda lagi. Kalau yang punya fobia, misalnya fobia jarum, bayangkan hal-hal yang bahagia dulu, yang pengen teman-teman capai. Nah, baru aku pengen nggak takut jarum. Terus teman-teman bayangin bahwa jarum itu, sebenarnya jarum ini nggak sakit loh kalau kena tangan juga. Teman-teman kayak ngebayangin terkena jarum apapun teman-teman nggak kenapa-kenapa ternyata. Terus dibayangin sampai tidur pulas. Nanti coba ya pas bangun-bangun teman-teman merasa takut nggak sama jarum misalkan kayak gitu. Itu yang fobia. Kalau yang enggak lebih ke target-target, lebih ke apa ya, hal-hal yang bahagia, itu aja sih. Ini audionya bisa teman-teman buka. Ini adalah audio beta to delta. Jadi benar-benar alam di bawah sadar. Gitu teman-teman. Nanti bisa dicoba semua tidur. Pakai headset teman-teman. Nih, next di kolom terakhir. Nah, jadi berdasarkan pemaparan aku tadi dan dua pertanyaan di depan tadi, menurut kalian penting nggak sih kita belajar tentang gelombang otak itu? Nah, kalau penting, coba teman-teman posting pendapat teman-teman seberapa penting kita belajar gelombang otak. Jadi pendapat teman-teman, kita harus belajar gelombang otak karena bla 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 bla. Itu kalian silakan posting di Insta story kalian atau di feed IG kalian, terserah ya. Terus kalau bisa, kalau mau aku komentari, tag akun aku. Kalau enggak mau aku komentari, ya nggak usah nge-tag. Ya, gitu. Kalau mau aku komentari, tag. Kalau nggak mau aku komentari, nggak usah tag. Atau kalau mau kepo tentang aku, bisa tanya-tanya, Brainwave, boleh scan itu. Itu akun sosial media aku. Ya, mungkin itu aja sih yang aku mau sampaikan. Ini materi dasar aja sih, kalau mau mendalam nanti aja. Hanya ada tahapannya. Itu teman-teman. Itu udah ya, Mbak Moderator? Ada Iya, Kak. gimana Ya selanjutnya mungkin caranya? iya Kak. Ya mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi. Mumpung Kak, mohon maaf Kak. Mumpung Kak Rwi sendiri sudah berada di sini. Mungkin dari teman-teman yang masih tidur silakan bangun ya teman-teman. Iya. Ini ilmu seharga berapa juta? Oh, Kak Aryo mau tanya lagi Kak? Oke. Silakan. Boleh Aryo. Oh ya Kak, izin tanya. Kan katanya kan kalau seseorang mendengarkan Al-Quran kan bisa membuat tenang atau tentram gitu. Tapi ya Kak, kok ada beberapa orang ya Kak yang gak bisa merasakan ketenangan gitu mah. Ya, sekian terima kasih. Oke. Ini pertanyaannya menarik nih. Karena bisa dijawab dengan dualisme pemikiran. Kalau secara ilmiah ya, mungkin orang yang membaca Al-Qur'annya nggak merdu, nggak syahdu. Atau mungkin orang tersebut emang lagi banyak pikiran. Atau mungkin orang tersebut suka genre musik yang lain. Atau suka genre, kan kalau dalam dunia musik ya pembacaan Al-Quran juga genre. Gitu. Suka genre yang lain. Itu secara ilmiahnya. Kenapa dia nggak suka? Tapi kalau secara agamisnya, ini bahaya teman-teman. Kalian yang tidak senang dengan bacaan Al-Quran, atau merasa panas ketika bacaan Al-Quran, ini bahaya teman-teman. Kalau secara ilmiah mungkin dianggap wajar. Tadi yang aku bilang, mungkin bacanya kurang syahdu atau lain-lain. Tapi kalau secara agamis ini bahaya. Kenapa? Karena mungkin di saraf-saraf kita atau di peredaran darah kita sudah dimasuki oleh jin, setan, dan golongannya. Makanya perlu kita yang namanya membersihkan diri kita. Membersihkan diri kita nggak harus ke ustadz, nggak harus ke tukang ruqyah, nggak usah teman-teman. Kita lakukan sendiri. Siapa yang bisa membersihkan tubuh kita? Ya Tuhan, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya apa? Namanya ruqyah syariah. Ruqyah syariah ini bukan kita ucuk-ucuk datang ke Pak Ustadz, tolong aku bersihkan aku, nggak bisa.
kita harus lakukannya dengan sendiri. Itulah yang disyarankan. Contoh nih ya, aku praktekkan ya caranya nih. Kalau mungkin teman-teman di sini ada yang merasa panas kalau dengar bacaan Al-Quran atau merasa tidak enak, sehabis sholat 5 waktu atau sholat apapun, teman-teman meruqyah syariah diri teman-teman sendiri. Caranya seperti apa? Urutannya nih ya, teman. Pembukaan teman-teman baca Al-Fatihah, baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, masing-masing 3 kali. Setelah itu teman-teman memohon ampun atas segala kesalahan teman-teman, atas segala dosa teman-teman, atas apapun yang kalian lakukan kepada Allah SWT. Benar-benar ikhlas. Ya. Setelah itu dilakukan, teman-teman merendahkan diri teman-teman serendah-rendahnya kepada Allah SWT. Udah ya. Setelah itu teman-teman setelah merendahkan diri, teman-teman meminta pertolongan. Minta pertolongan caranya, contohnya aku sebutkan. Ya Allah, tolonglah saya untuk membersihkan tubuh saya, karena Engkaulah sekuat-kuatnya kekuatan yang ada di dunia, sebesar-besarnya yang ada di dunia, Engkaulah yang maha besar. Tolong keluarkan golongan jin, setan, sihir, dan sejenisnya yang ada di dalam tubuh saya. Nah, baru kalau teman-teman meminta, kan harus ada alasannya. Apa alasannya? Aku sarankan untuk alasannya jangan biar aku nggak sakit lagi atau biar aku tenang, jangan. Jadi Allah itu adalah Tuhan yang maha pemurah dan pengasih, dan Allah sangat-sangat suka dirayu oleh hambanya. Mohon maaf ya, ini teori untuk berdoa. Misal aku harus tolong bersihkan tubuh hamba dari segala macam tadi, untuk supaya saya lebih rajin lagi beribadah, untuk supaya saya bisa betah ketika mendengarkan Al-Quran. Itu kan kalian berdoa supaya kalian betah beribadah, betah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Bukan atas keinginan, bukan atas karena ego kalian sendiri, tapi atas ibadah kayak gitu. Itu cara ruqyah syariah. Nah, terus permintaan untuk dikeluarkan jin, setan, dan segala macam di dalam tubuh kalian itu kalian terus ulang-ulang terus sambil kalian memejamkan mata, kalian ulang-ulang terus-menerus. Nanti pasti ada reaksi tiba-tiba nih ya. Kebanyakan sih entah itu dari punggung, dari bagian punggung belakang atau dari bagian perut, itu ada sesuatu yang kayak seret dari bawah ke atas sampai ke mulut kalian, langsung kayak kalian merasa mual. Kalau nggak percaya, silakan coba sendiri. Itu kalau saya sih kayak gitu sih. Beberapa orang yang memang mengalami gangguan jiwa karena gangguan mental gara-gara seperti itu. Ada orang yang kalau dengar azan itu merasa panas, ada loh. Nggak tahu, mungkin itu yang sekarang viral juga mungkin. Nggak tahu tapi itu ya. Tuh cara secara ilmiah sama secara gamisnya. Ini soalnya kalau berhubungan dengan hal-hal ini nggak bisa dipisahkan antara ilmiah dan spiritual. Itu Aryo. Oke, makasih Mas. Oke. Itu cara-cara yang aku tadi sebutkan bisa dicoba sih, worth it banget. Apalagi yang kalian punya masalah gangguan overthinking itu sangat ampuh. Mungkin itu sih, Mbak Moderator, dicukupkan saja untuk pertanyaannya, bisa lanjut di chat pribadi saja. Soalnya ada agenda lain nih yang mau dilakuin. Oh iya Kak, boleh. Ya, mungkin dicukupkan aja ya sekarang pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan bisa PC lewat Kak Ruhi ya. Oke, mungkin selanjutnya saya serahkan kepada kedua MC kita malam ini, Kak Diki dan Kak Sofiana. Halo Kak, apakah masih ada di Zoom? Ya, halo Kak. Iya, semoga tidak mengantuk Kak. Iya, oke. Alhamdulillah masih belum. Baik, tadi itu pemaparan dari Kak Ruhi, yang mana pemaparannya itu udah keren banget ya. Kalau gelombang otak itu dapat mempengaruhi aktivitas kita. Nah,
Baiklah, sebelum mengakhiri acara pada malam hari ini, izinkan kami untuk mendokumentasikan kegiatan webinar pada malam hari ini. Dimohon kepada teman-teman untuk menyalakan kamera Zoom. Baik, teman-teman, ditunggu 1 menit ya. Oke, teman-teman. Ini kok masih sedikit ya yang on cam. Oke, nggak apa-apa, langsung aja biar gak malam-malam juga. Monggo Oke, Kak akan Diki bisa saya. dibantu untuk di-screenshot. Iya, Kak Sofiana. Langsung saja ya, saya pandu ya untuk hitungan ketiga ya. Untuk itu, gaya bebas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi, gaya bebas terserah. 1, 2, 3. Oke. Saya kembalikan lagi ke Kak Sufiana. Oke, terima kasih. Baiklah, kita tiba di penghujung acara, yakni penutupan. Terima kasih banyak kepada narasumber dan juga kepada Kak Moderator, serta kepada para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Kak Waalaikumsalam. Diki. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya ya. Terima kasih semuanya.